wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Sri Wahyuni dengan NPM 2413024017. Di sini saya akan memberikan tutorial cara login WordPress dan cara penggunaan fitur-fitur yang ada di WordPress. Sebelumnya kita masuk dulu ke Chrome, kemudian kita cari wordpress.com. Nah, yang ini terus kita pilih untuk yang get started. Nah, ini kita pilih masuk dengan Google. Lalu setelah itu kita pilih continue with Google. Nah, ini kita pilih akun baru yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, setelah itu kita masuk ke Choose Your Domains. Di sini kita cari domains kita dengan klik nama kita. Nah, di sini ada beberapa nama pilihan untuk blog kita. Nah, kemudian kita pilih WordPress yang tidak berbayar atau gratis. Kita klik select. Selanjutnya kita pilih continue. Pada bagian Choose Your Flavor of WordPress, nah pada bagian ini kita klik yang free atau start with free, kita klik. Nah, yang ini kita pilih kita centang yang publish a blog. Nah, setelah kita pilih yang publish a blog, terus kita next. Nah, pada bagian pick a theme ini kita pilih, ini ada berbagai macam blog yang free, kita pilih yang ini. Selanjutnya kita pilih continue. Nah, setelah itu ini sudah masuk ke WordPress yang akan kita buat. Ini sudah berhasil untuk login ke WordPress-nya. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan beranda WordPress saya yang telah saya buat saat praktikum pada minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada WordPress. Nah, kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada WordPress. Nah, pada WordPress yang telah saya buat ini ada beberapa fitur, yaitu yang pertama ada beranda, ada home, ada profil, ada materi, ada galeri, dan ada bank soal. Fitur yang pertama itu di sini ada pada bagian tampilan. Nah,
Di sini ada tema, kita bisa mengubah tema WordPress kita. Kita klik tema. Nah, pada WordPress yang telah saya buat itu, kita menggunakan tema Rolling. Yang ini teman-teman. Kita pakai tema Rolling ini karena tema ini yang tidak berbayar atau yang gratis. Selanjutnya kita bisa ke sesuaikan. Nah, pada menu sesuaikan ini ada beberapa fitur yang ada di sini yang bisa kita gunakan untuk membuat WordPress kita, yaitu yang pertama ada identitas situs. Identitas situs ini kita bisa membuat judul situs yang ini, terus slogan kita taruh yang di bawah nama ini, sama kita juga bisa mengubah logo atau mengganti logonya ini. Ketika kita ingin ubah logo, kita tinggal klik yang ubah logo. Nah, setelah itu kita harus klik simpan perubahan di bagian sini agar apa yang telah kita rubah atau yang telah kita ganti itu tersimpan. Selanjutnya ini ada warna dan latar belakang. Nah, di sini ada warna dan latar belakang, yaitu kita bisa merubah warna pada latar belakang WordPress yang kita buat ini sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, untuk melihat warna-warna lebih lengkapnya, kita bisa klik lainnya. Di sini ada berbagai jenis warna yang dapat kita pilih. Nah, setelah kita ubah seperti biasa, kita klik simpan perubahan di bagian sini. Selanjutnya yaitu ada fitur font, yang mana fitur font ini bisa kita ubah sesuai apa yang kita mau. Nah, di sini ada beberapa macam font yang bisa kita pilih. Ini font dasarnya juga bisa kita ubah. Setelah itu juga kita klik simpan perubahan. Selanjutnya yaitu fitur menu. Nah, di fitur menu ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada beranda, yaitu yang di sini. Terus ada home, ada profil, ada materi. Nah, di materi ini kita ada 3 sub teman-teman, yaitu yang pertama pengantar metabolisme, metabolisme organisasi, mentransformasi materi dan energi berdasarkan hukum termodinamika, enzim mempercepat reaksi metabolik dengan cara menurunkan penghalang energi, itu di sini. Nah, dia ada 3 sub nih teman-teman, ada 1, 2, 3. Selanjutnya ada galeri. Di galeri ini juga ada 3 sub teman-teman. Nih, galeri itu isinya berupa gambar-gambar serta video sesuai dengan materi yang ada pada submateri tersebut. Selanjutnya di sini ada bank soal, yang mana bank soal ini juga kita buatnya 3 sub, ada kuis 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita mau bikin menu lagi, kita bisa klik tambahkan item. Nah, di sini kita bisa ketik saja kita mau nambahin menu apa, semisal download. Kita ketik aja download, kemudian kita klik tambah. Nah, jadi ini menu download yang kita buat tadi sudah masuk di sini dan dia langsung ada di sana, teman-teman. Ada di bagian ini. Nih, dia langsung otomatis di sini ya. Nah, selanjutnya ada fitur widget. Kita klik
Nah, di fitur widget ini kita bisa menambahkan playlist lagu, terus GIF, kalender, serta feedback. Nah, cara nambahin fitur widget ini kita bisa klik tanda panah ini atau tambahkan blok. Nah, di sini ada berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ketika kita ingin menambahkan playlist lagu, kita bisa cari aja Spotify. Ini kita bisa klik ini. Nih, kita bisa samatin lagu apa yang akan kita masukkan ke dalam WordPress kita. Nah, untuk cara menambahkan GIF-nya kita bisa ketik opsi gambar. Nah, di gambar ini kita bisa nambahin GIF atau foto-foto yang akan kita tambahkan pada menu widget ini, terus kita klik upload. Nah, kita pilih saja gambar-gambar yang ada di sini. Kita cari GIF. Nah, ini ada beberapa GIF yang telah saya download dari Google. Kita coba mendapatkan yang ini. Nah, dia otomatis GIF-nya muncul di bagian widget sini. Kalau mau lihat juga dia sudah bisa ada di sini. Nih, GIF yang kita tambahin tadi udah masuk, teman-teman. Terus kalau kita mau menambahkan kalender, kita bisa cari aja di sini di pencariannya kalender. Nih, dia udah ada, kita pilih yang ini, teman-teman. Nah, ini dia sudah muncul di sini bagian kalender. Terus kalau mau nambahin feedback, sama caranya seperti menambahkan GIF dan kalender serta playlist, kita klik saja feedback. Nah, ini kita bisa klik yang formulir feedback. Nah, di sini udah ada muncul beberapa feedbacknya nih, kayak ada nama, terus ini nama lengkap bisa diisi nama lengkap, atau email kita bisa ganti yang Surel ini email. Nah, ini bisa diganti ya teman-teman, sesuai kebutuhan masing-masing. Pertanyaannya juga dapat kalian ubah sendiri. Nah, setelah udah kita masukkan, kita klik yang simpan perubahan agar data-data atau gambar-gambar yang telah kita masukkan tadi tersimpan pada WordPress yang telah kita buat. Nah, selanjutnya ada di sini ada fitur post. Kita klik fitur postnya. Nah, di sini ketika kita ingin menambahkan post, kita bisa klik post, terus kita pilih semua post. Nah, di sini ada beberapa post yang telah kita buat. Nah, di sini ada 3 post yang udah saya buat, yaitu ada pengantar metabolisme organisme mentransformasi materi dan energi berdasarkan hukum termodinamika, serta enzim mempercepat reaksi metabolik dengan cara menurunkan penghalang energi. Nah, kalau kita mau nambahin post, kita bisa klik ini, tambahkan post. Nah, di sini kalau kita mau nambahin post, kita tulis dulu judul postnya apa. Ketika sudah kita selesai mengisi judul, terus materi, gambar-gambar, serta link YouTube mengenai materi tersebut, coba kita isi dulu.
Semisal kita buat postnya itu judulnya pengantar enzim. Nah, kita terbitkan setelah kita isi postnya dengan materi, video, beserta gambar, kita klik terbitkan. Nanti postnya muncul di bagian, post yang kita buat tadi nanti dia masuk di sini teman-teman nih. Ini kan ada, karena tadi belum kita klik terbitkan jadi dia masih tulisannya draft. Nah, tapi kalau kita udah isi semuanya di post yang tadi terus kita terbitkan, nanti dia masuknya di sini teman-teman. Nah, selanjutnya itu di sini ada laman. Kita tampilkan semua laman. Nah, pada laman ini itu tuh isinya menu-menu yang telah kita buat. Kayak misal tadi ada beranda, terus ada galeri, ada profil, ada home, ada bank soal. Ini ada materinya juga, sub-sub materi, terus sub-sub bank soalnya itu tadi. Nah, di sini semua ada galeri. Semua masuk di laman. Kita juga bisa ngedit itunya di laman, kayak misal kita mau nambahin foto, video, materi, itu bisa kita edit di laman juga. Terus kalau mau nambahin laman, kita sama seperti cara membuat post, kita klik tambah halaman. Nah, di sini kalau kita mau nambahin laman, kita bisa tambahin di tambahkan halaman tadi. Setelah kita selesai menambahkan lamannya tadi, kita seperti biasa kita di sini terbitkan atau simpan dulu supaya laman yang kita buat atau yang kita tambahin itu tersimpan pada WordPress kita. Nah, selanjutnya kalau kita mau menambahkan kuis atau membuat kuis, kita bisa klik di sini edit. Nah, di sini kan sebelumnya saya sudah membuat kuis satunya. Nah, ini ada di sini. Kalau kita pengen buat lagi cara membuat kuisnya, kita bisa klik tanda plus, terus kita cari di sini kuis. Nah, kita pilih yang ini. Nah, di sini ada opsi buat kuis baru. Kita klik. Nah, di sini kita harus login dulu. Nah, ini ketika kita mau bikin kuisnya ada di sini. Kita klik yang create new. Terus kita klik quiz. Nah, di sini udah ada. Kita bisa kasih nama kuis metabolisme. Nah, di sini juga yang di page 1 ini kita bisa klik di from file, terus kita pilih name atau nama. Nah, ini kita di bagian display file ini kita pilih saja yang first and last. Nah, terus jangan lupa kita centang yang question is mandatory atau pertanyaan yang wajib diisi, terus kita klik save. Nah, selanjutnya kita mau membuat soal-soal dari kuisnya, yaitu kita bisa di add page. Nah, sudah masuk di add page, kita klik yang bagian question, terus kita pilih yang multiple choice.
Nah, di sini kita tinggal masukin soal-soal yang telah kita siapkan. Nah, kita bisa masukin soalnya di sini. Terus kita bisa tambahkan opsi jawaban yang kita buat. Kita tambahin jawabannya. Nah, setelah sudah menambahkan soal beserta jawabannya, kita bisa pilih jawaban yang benar. Nanti ketika kuis ini dikerjakan bisa terlihat hasilnya betul berapa atau salah berapa, atau pertanyaan yang benar itu apa. Jadi kita ini jawaban yang benarnya itu yang C. Jadi kita pilih yang C. Habis itu jangan lupa ininya diklik question is mandatory-nya. Dan terakhir kita save. Nah, ini tampilan ketika kita sudah meng-save tadi soalnya. Jawaban benarnya ini sudah terchecklist pada opsi yang C. Dan ketika kita ingin menambahkan gambar, kita bisa klik logo ini yang paling kiri atau insert image. Itu ketika kita ingin menambahkan gambar. Kita bisa search di sini di browser. Terus kita pilih gambar mana yang akan kita masukkan. Ketika kita ingin menambahkan video atau link YouTube, kita bisa di yang embed media. Kita bisa copy atau kita bisa tempel link video YouTube-nya di sini di bagian ini. Kemudian selanjutnya kita insert. Nah, selanjutnya pada bagian WordPress saya ada beberapa menu kan di sini, ada beranda, home, profil, materi, galeri, dan bank soal. Kita mau masuk di beranda dulu. Nah, pada bagian beranda ini isinya ada GIF, terus ini ada 3 GIF sesuai sama materi yang saya buat. Nah, di sini kita bisa klik tulisan yang ini, nanti dia bakal masuk ke bagian penjelasan yang lebih lengkap dan lebih detailnya. Nah, pada bagian samping materi ini ada beberapa menu atau beberapa fitur yang telah kita tambahkan tadi pada bagian widget, yaitu ada playlist, terus ada beberapa GIF, terus ada kalender, ada feedback, nah dan lain-lain. Nanti bisa kita sesuaikan atau kita bisa tambahkan sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya kita ke home. Nah, di home ini saya buat seperti ini, kayak ada pengenalan penulis, kayak semisal WordPress ini ditulis sama mahasiswi Unila. Ini nama saya, ada foto. Nah, di sini ada beberapa icon sosial media saya. Ketika kita klik, dia bisa langsung masuk ke akun TikTok saya. Ini ada akun Spotify saya, YouTube, WA, Instagram, WordPress, dan lain-lain. Nah, pada bagian ini juga kita bisa klik. Jadi ketika kita klik di bagian beranda ini, kita langsung bisa masuk ke beranda. Nah, di sini juga saya menambahkan kayak ada tulisan welcome to my blogger, terus ada penjelasan sedikit mengenai bagian home ini, ada penjelasan materi singkat mengenai materi yang telah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke menu profil. Nah, pada bagian profil ini ada link video YouTube, perkenalan singkat dari saya, terus ada
foto saya, terus ada penjelasan sedikit mengenai blogger saya dan mengenai identitas saya secara singkat. Terus kita lanjut ke materi. Di sini ada 3 submateri. Yang pertama pengantar metabolisme. Nah, setiap submateri harus berisikan gambar, terus penjelasan materi, serta link YouTube yang menunjang kelengkapan materi yang telah saya buat. Terus ada GIF juga, jangan lupa ditambahkan GIF. Selanjutnya pada galeri juga kita ada 3 sub galeri, yaitu kita buka salah satunya yang pengantar metabolisme. Nah, di galeri ini isinya khusus untuk gambar-gambar yang berkaitan dengan submateri saya. Ini ada beberapa gambar yang saya masukkan. Ada link YouTube-nya juga. Selanjutnya di soal. Kita coba buka yang di kuis 1. Nah, ini oke, bentar. Kita klik yang kuis 1. Nah, ini ada kuis yang telah saya buat. Kita bisa isi. Terus kita bisa klik continue. Nah, ini ada beberapa soal yang telah saya buat. Ini ada video yang mana soalnya itu mengenai video yang ada di soal tersebut. Terus ini ada beberapa soal telah saya buat. Lalu di sini ada gambar. Saya menambahkan gambar juga. Nah, ada pertanyaan mengenai gambar yang telah saya berikan. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai beberapa fitur-fitur yang ada pada WordPress yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.